Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alaika ya sayyidi ya ayyuhal. Assalamu alaika ya imamain. Assalamu alaika ya khalatullah Imam Mahdi. Assalamu alaika ya Nabi Allah Khidir alaihi wassalam. Assalamualaikum ya Bapa Rahmah. Assalamualaikum ya man la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah di atana bil waqiti yati bi fadli rabbina. Alhamdulillah sholatu wassalam alaika wal ali ayya khairul anam. Rabbun karim ba anta dzul azim. Fas'alana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biidnillah wangdur ilayya sayyidi binadirah musilatin lil hadrati aliyah amma ba'du. Nyuwun sewu dumateng Syekhuna wa murabbina Mbah Rama Yaji Abdul Majid Ma'ruf qaddasallahu sirrahu mu'alif sahidiyah yang tansah kita damba bimbingan batiniahnya. Wal mukarramah Mbak Ibu Nyai Haja Sofia Majid radhiyallahu anha Ummul Wahidin ingkang tansah kita damba doa resulnya. Nyuwun sewu dumateng panjenenganipun Mbah Kiai Haji Muhammad Ma'ruf radhiyallahu an pendiri Pondok Kedunglu yang kita muliakan. Wal mukarramah Mbah Nyai Hasanah Ma'ruf radhiyallahu anha cikal bakal atau ibunda Mu'aswahidiyah Mbah Rama Yaji Abdul Majid Ma'ruf qaddasallahu sirrahu. Hadirin yang kami hormati, pengurus PSB pusat sampai daerah yang kami hormati. Pertama-tama izinkanlah diri kami pribadi derek dumateng panjenengan memanjatkan rasa puja puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillah rabbil alamin, yang mana atas semua nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Khususnya kita diberi kenikmatan dapat menghadiri acara yang mulia pada malam hari itu, yaitu peringatan Nuzul Quran di tahun ini. Mengenai soal-soal yang akan saya bawakan, terlebih dulu saya minta maaf atas segala kata-kata saya, khususnya yang kurang berkenan di hati panjenengan sekalian. Hadirin yang kami hormati, tadi sudah disinggung-singgung oleh pembicara yang dahulu, yaitu istri saya sendiri, mengenai mu'alif sawahidiyah. Siapa sebenarnya Mbah Rama Majid itu? Kita semua sudah tahu secara umum. Beliau adalah pembaharu. Beliau adalah pencipta Sawahidiyah, pencipta ajaran Wahidiyah, penggagas prinsip tidak pandang bulu. Beliau. Beliau insan kamil mukamil. Beliau insan yang diberi wewenang oleh Allah Subhanahu wa taala membenahi keimanan kita semua, membenahi keimanan umat manusia, di mana pada saat itu awalnya usaha kita tercipta
kerusakan di mana-mana. Terjadi zaman jahiliyah modern atau kebodohan modern. Walaupun sebenarnya ilmu pengetahuan itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita melalui Kanjeng Nabi Muhammad SAW saat beliau pertama kali mendapat wahyu Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh malaikat Jibril yang telah diceritakan oleh pembicara terdahulu. Hadirin-hadirat yang kami hormati, sebenarnya tidak hanya itu pengetahuan yang diberikan kita. Setiap manusia mendapatkan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala di alam roh, di mana roh itu sebelum dititipkan kepada segumpal daging atau darah yang hina, roh itu sudah wawancara kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasil daripada wawancara itu menghasilkan 3 perkara. Yang pertama, nomor tunggal. Roh itu menyadari dan berjanji pada Allah, mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, Rasulullah sebagai nabinya atau utusannya. Dan sekarang kita kenal 2 syahadat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, roh berjanji kepada Allah akan melaksanakan perintah-perintahnya dalam keadaan apapun. Yang ketiga, roh berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjauhi larangannya dalam keadaan apapun. Kemudian roh dititipkan ke dalam segumpal daging. Di saat roh dititipkan, memori itu dihapus Allah Subhanahu wa taala. Penghapusan itu sifatnya sementara. Jadi roh niku dihapus, dibusek memori ini. Sifatnya sementara. Setelah roh itu dalam rahim ibunda tersayang, ibunda tercinta, 9 bulan kemudian dikeluarkan roh itu Allah Subhanahu wa taala, lahirlah jabang bayi yang tidak tahu apa-apa. Terus tugas-tugas roh yang sebelumnya diberikan Allah untuknya. Janji-janji roh itu terhapuskan. Dengan adanya roh di dunia, pertama kali bayi lahir tidak tahu apa. Bahkan pada saat bayi itu mau dilahirkan, dia kebingungan, dia takut. Kemudian dia bertanya kepada ya Allah, bagaimana saya nanti hidup di dunia fana? Terus pundi ya Allah, kula mangke urip teng donya sing penuh liku-liku, penuh kebejatan. Kula mboten ngertos sinten-sinten. Jawab Allah, aja wedi. Engko nek donya kowe engko dikancani wong. Sing ngancane awakmu, sing nduduki awakmu, sapa anane aku? Sapa anane kekasihku? Makhluk kuwi disebut ibu. Sing ngancani kowe, sing kenale kowe pertama kali karo aku ya ibu. Nggih sak mangken sing dikenal ibuke dhewe niku. Pramila menika ibu niku tiyang ingkang penting. Paling penting dalam mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai wonten unen-unen ajanatu tahta adamul ummahat. Niku sebagian besar, sebagian umum. Niku mengartikan surga di telapak kaki ibu. Kan ngoten nggih?
Tapi pada kenyataannya, arti yang sebenarnya, mboten ngoten. Arti yang sebenarnya sehubungan dengan dawuh Allah dumateng jabang bayi sing dereng lahir wau. Tugas ibu mengenalkan anak kepada Allah. Pengertian ajana itu tahta adamuhat itu sebenarnya akan dibawa kemanakah anak itu? Nggih. Badhe dibeto teng pundi anak niku kalih ibuke? Teng swarga kah utawi teng neraka kah? Kan ngoten. Tergantung ibunya. Maka seorang ibu itu kalau Allah sampun disebut saderenge bayi dilahirni. Nek kono engko kowe dikancani sing disebut ibu. Dados ibu niku peranane penting saestu. Dumateng anak amargi sing pertama kali anak niku mengerti ibunipun. Sadere kenal bapak utawa bae, sadere kenal lingkungan, ibu yang pertama kali kenal. Lajeng waktu berlalu setahun ibu kenale sinten enten Allah, sinten entene Kanjeng Muhammad, sinten ene wong tuane. Amargi ibu niku tiyang yang pertama kali dikenal sang jabang bayi sing dereng paham lakon wau. Samantun ibu mengenalkan, samantun ibu ngenalne nggih ngenale sapa bapake, sapa Allah, sapa nabi. Saetik memori dibuka Allah Subhanahu wa taala. Sedikit demi sedikit memorinya dibuka Allah Subhanahu wa taala. Dan pembukaan memori itu tergantung pada ibunya. Seberapakah ibunya mendidik anaknya menjadi anak-anak yang beriman, menjadi anak-anak yang soleh atau solehah. Bahkan sampai dia dewasa ada yang tidak mengerti, memahami siapa adanya Allah, siapa adanya Nabi, siapa adanya dia. Maka itu dengan adanya ini Mbah Romo Yai diberi tugas Allah untuk mengenalkan adanya Allah siapa, adanya Nabi Muhammad SAW siapa, apa tugas dan kewajibannya, apa yang harus ditinggalkannya, dan apa yang harus tidak dilakukannya. Beliau diberi Allah tugas untuk mengingatkan memori-memori kita di saat roh sebelum dititipkan ke dalam rahim sang ibu. Dengan begitu telaten. Ibarat kalau kita tidak ada Mbah Romo Yai, kita tidak kenal Allah, kenal hanya sebatas Allah Tuhan kita. Nabi Muhammad Rasul kita hanya itu. Tapi beliau Mbah Romo Yai menjelaskan dengan sedemikian rupa. Mbah Romo Yai Majid memberitahukan kepada kita bahwa sebenarnya kewajiban kita dalam segala bidang kehidupan, baik itu kepada Allah maupun kepada manusia lain, atau dengan kata lain hubungan dengan masyarakat, harus sesuai dengan perjanjian kita kepada Allah. Yang kedua, yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan perjanjian kepada Allah di alam yang ketiga, menjauhi larangannya. Kenapa Mbah Romo ditugasi? Padahal roh sudah diberitahu Allah. Dikarenakan di dalam kehidupan ini
ada satu makhluk yang merusak. Ada satu makhluk yang mengajak ingkar kepada Allah. Bahkan makhluk itu dulunya sebagai penghuni surga. Ribuan tahun ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipercaya sebagai penasihat malaikat, sekaligus raja malaikat, yaitu Azazil. Dengan adanya sifat yang angkuh sombong, dia tidak menyadari bahwa semuanya adalah Allah yang menciptakan Azazil, yang menggerakkan Azazil, yang mengendalikan Azazil Allah. Dia sombong. Dia merasa lebih baik dari ciptaan Tuhan yang terakhir, yaitu Nabi Adam. Dia merasa lebih baik. Dia tidak mau hormat dan sujud kepada Nabi Adam. Artinya sujud kepada makhluk, menghargai, menghormati, memuliakan, itu tidak mau. Dengan kesombongannya, maka dia diturunkan derajatnya oleh Allah SWT, dijadikan iblis. Kemudian namanya dirubah menjadi Ifrit. Dan tugas di dunia Ifrit menggoda, mengajak ingkar kepada Allah. Banyak kita manusia yang tersesat. Walaupun toh kita sudah ada perjanjian kepada Allah di alam roh. Sudah ada pemberitahuan Allah di alam roh. Tetapi jangan lupa bahwa memori kita dihapuskan. Ya, memori kita dihapuskan semenjak roh ditiupkan ke dalam segumpal darah yang tak berharga dan hina itu. Sehubungan kita setelah lahir, maaf di sini saya tidak merendahkan ibu-ibu, tetapi tugas ibu sebenarnya mulia, yaitu memberikan didikan yang pertama kepada anak-anak yang belum tahu gungruh lor kidul etan kulon, urung roh apa-apa. Ibu kuwi sing kei roh. Nah, di sini banyak yang lalai sehingga terjadilah zaman jahiliyah modern. Kebodohan modern. Itu memang seperti itu, memang qadar ilahiyah. Bukan kesalahan ibu, qadar ilahiyah. Di mana sudah perjalanan anak-anak manusia harus melalui tahap-tahap seperti itu. Kemudian kita sebagai pengawas akidiyah, apa hubungannya dengan itu? Jelas hubungannya itu erat sekali. Kita sebagai manusia yang diciptakan Allah hanya untuk beribadah dan menjalankannya sesuai dengan apa yang telah dijanjikan saat roh sebelum ditiupkan. Bahkan Al-Quran surat Al-Zariyat 56 menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah. Nggih. Ingsun Allah ora bakal gawe jin lan manungsa kejaba ibadah marang aku. Allah itu menegaskan dengan tujuan Quran itu setelah Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir dan nabi diangkat sebagai rasul, itu maka Allah menegaskan lagi bahwa kita manusia diciptakan Allah hanya untuk beribadah kepadanya, tidak lain tidak. Dengan tujuan, mengapa Quran itu menegaskan itu? Dengan tujuan patokan bagi seorang ayah atau seorang ibu, mendidik kita. Pengetahuan tentang kita manusia, pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan tentang kewajiban dan tugas kita itu sudah semuanya tercakup dalam Al-Quran. Setelah kita melupakan itu, banyak kita sudah balik,
tapi tidak memahami, memorinya tidak terbuka sama sekali, sehingga Mbah Romo Yai diberi tugas Allah Subhanahu wa taala untuk membenahi kita semuanya. Ibarat kita di comberan atau di tempat yang kotor. Kalau istilah Kediri itu peceren. Awake dhewe niku kalih Mbah Romo Majid niku dientasne saking peceren. Diresiki, disuceni, diparingi klambi sae, diwarai, didudui jalannya Allah. Sebenarnya semenjak kita sudah mengenal Allah Maha Waktu ya Ahad, ya Jawad, atau walaupun belum mengenal itu, masih pertama kali kena ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Itulah, itu sudah Mbah Romo sudah mengentasan kita. Kita sudah dientas. Kita sampun dientas kali Mbah Romo Majid. Kados kita tasik wonten pengamal enggal. Kula dereng ngapal, kula boten maca Arab. Kula bahkan buta huruf. Terus awake dhewe kan pokoke maca ya Rasulullah, ya Rasulullah gak apa-apa. Di saat mereka saat niat 4 bulan dengan bacaan ya Sayyidi ya Rasulullah ya setengah jam, itulah saat itulah Mbah Romo tanpa kita sadari kita sudah diangkat dari comberan. Proses sehari, 2 hari, 3 hari, sehari kita diangkat. Kemudian 2 hari kita dibersihkan. Sampai 7 hari, sampai 4 hari kita dimandikan, diberi petunjuk jalan. Dengan bimbingan rohani yang tanpa kita sadari. Dan kita pengawas wakidiyah tanpa adanya Mbah Romo Yai, kita tidak mungkin bisa memahami siapa adanya Allah yang sebenarnya. Siapa adanya Rasulullah sebenarnya. Siapa adanya kita yang sebenarnya. Nggih. Awake dhewe mung roh awake dhewe iki manungsa urip sehingga Gusti Allah. Nabi Muhammad nabi awake dhewe nang niku. Kewajibane salat ya salat. Setelah kita mengenal wakidiyah, beliau menjelaskan bahwa kita tidak hanya mengenal adanya Allah, tidak hanya mengenal adanya Rasulullah. Kita diduduh nih oleh Mbah Romo. Dikei roh. Ngene lho carane. Awake dhewe paham sapa Allah, sapa Rasulullah. Tapi prakteknya ngene. Selama ini sebelum kita mengenal wakidiyah, kita tidak tahu bahwa ibadah kita yang kita anggap benar itu banyak sekali yang tidak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Dikarenakan kita ibadah itu tidak niat lillah. Tidak niat dari perintah Allah. Linapsi. Mengikuti nafsu kita. Terus aku sholat. Ben gak ngebun rokok. Seperti itu kebanyakan. Itu sebenarnya hal yang keliru. Akhirnya linapsi. Nah, Mbah Romo Yai itu menggagas. Menciptakan suatu buah karya yang sangat besar. Yang sangat istimewa. Di mana ibadah akan bernilaikan ibadah. Baik syariat maupun hakikat secara itu sudah ibadah. Secara rohani sudah ibadah. Apa itu buah karya itu? Buah karya itu mulai menurut Mbah ibunya Yaja Sofia Majid
jejere urip atau pedoman kehidupan. Atau dengan kata lain, agar kita mudah pahami, tata cara dadi golongane wong kang nyujake Allah. Tata cara bagaimana kita agar bisa sempurna ibadah kepada Allah di situ. Di sini karya beliau itu ada 3 perkara di dalam niat. Yang pertama, agar kita ibadah tidak ditumpaki nafsu atau tidak ditunggangi nafsu. Niat ingsun, itu niat ingsun itu tidak pandang bulu. Artinya baik langsung kepada Allah Subhanahu wa taala atau kita hubungkan dengan manusia lain. Niat ingsun ibadah, misalkan kita langsung kepada Allah. Artinya kita baca Quran. Niat ingsun baca Quran atau tadarus gitu ya. Niat ingsun tadarus. Nderek perintah Allah Subhanahu wa taala. Nderek sunnah Rasulullah. Nderek bimbingan waktu zaman. Itu sudah setengah jalan. Itu pun sudah baik. Sudah mendapat ridho. Karena apa? Kita baca Quran akhirnya bermakna atau bernilaikan ibadah kepada Allah. Kita baca Quran bernilaikan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah yang diperintah Allah, kan gitu. Yang ketiga, kita mengikuti bimbingan waktu zaman. Di mana waktu zaman ini yang diberi tugas Allah, diberi hak untuk mengantar kita sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan musilatin lil hadri aliyahnya. Yaitu radiasi batiniah yang menghantar kita sowan menghadap mahluk Tuhan kita. Nggih. Itu sebarang yaitu kita niat lillah Rasulullah itu secara otomatis tanpa kita sadari kita sudah diantar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan radiasi batiniah. Nggih. Radiasi batiniah. Radiasi batiniah niku merupakan pancarna roh. Di mana itu setiap hari kita baca Bang Duril ya Sayyidi binaturroh. Pancarya batiniah kami dengan sinar rahmu kami dua zaman. Di situ. Kita setiap hari mohon kepada beliau. Setiap hari mohon kepada beliau agar kita diantar kepada Allah. Musilatin ila hadrat aliyah. Yaitu radiasi batiniah. Yang menghantarkan kami semua sowan menghadap mahaluhuran kami. Lebih sempurnanya itu tidak ada apa-apanya walaupun itu sudah pas, sudah benar, sudah lillah, lirasulillah. Itu sudah bernilai ibadah karena kita mengikuti sunnah Rasul. Kita mengikuti bimbingan Gus. Tapi jangan lupa bahwa ada kata-kata orang itu belum bisa katakan syukur kepada Allah sebelum bersyukur kepada orang yang menunjukkan kebaikan. Amal ibadah kita percuma kalau kita tidak bersyukur kepada orang yang menunjukkan kebaikan. Khususnya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka itu beliau bareng Yai Majid mencemurakan agar usul kita mendapat ridho karena kita syukur kepada Allah. Maka itu beliau tanpa kita sadari mengangkat kita menjadi golongan orang yang bersyukur dengan pengetarapan birosul bil ghos. Kita mengeterapkan birosul bil ghos dalam hati. Itu secara otomatis kita sudah bersyukur kepada orang yang menunjukkan kebaikan. Karena apa? Karena birosul itu kita menyadari tanpa adanya Rasulullah SAW kita tidak mungkin bisa seperti ini.
Bahkan tidak paham sholat, tidak paham adanya Allah siapa, kan gitu. Ditambah lagi syukur kepada Bilogos. Bilogos. Kita menyadari tanpa adanya barang masjid kita tidak mungkin bisa, bahkan tidak tahu yang dinamakan lillah Rasulullah. Kan gitu. Setelah itu kita lakukan, kemudian biar lebih sempurna pengeterapan billah dalam hati. Adanya niat lillah dari perintah Allah dalam hal ibadah, dalam hal hubungan dengan manusia lain. Derek sunah Rasulullah, derek tuntunan Rasulullah, derek bimbingan zaman. Adanya saya bisa menyadari bahwa jasa Kanjeng Nabi dan jasa Mbah Romo Yai ini adalah yang menciptakan, menggerakkan, menghentikan Allah Ta'ala. Semuanya Allah. Pas kalau pembicara yang terdahulu Nyonya Besar ini mengatakan tentang ikro tadi, pengetahuan. Jadi Mbah Romo Yai tadi yang dikatakan apa itu ada hubungannya erat. Memang benar hubungannya erat sekali. Karena pengetahuan kita itu sebenarnya semuanya dalam kehidupan kita. Sebanyak naik turunnya nafas ya. Sebanyak bilangan yang Allah ketahui. Setiap berkedipnya mata itu tidak lepas dari kehendak Allah. Tidak lepas dari ciptaan Allah. Tidak lepas dari yang menggerakkan berkedipnya mata, menggerakkan naik turunnya nafas, menciptakan ya, adanya bilangan yang diketahui Allah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan itu tanpa adanya barang moyang tidak mungkin kita dapatkan, apalagi kita pahami. Bahkan hari ini kita tidak ada di sini kalau kita tidak ada barang moyang masjid. Lantas, bagaimana cara kita untuk bersyukur kepada beliau? Padahal beliau sudah memberikan kita tuntunan yang sangat berharga. Beliau memberikan kita sangu yang sangat berharga, yaitu sholat wakidiyah. Sebagai amalannya yang fungsinya menjadikan hati. Kalau hati kita bersih, insya Allah kita bisa mengejawantahkan ajaran wakidiyah dengan sempurna. Maka itu beliau menciptakan alat supaya hati kita bersih. Apa itu? Sholat wakidiyah. Sholat wakidiyah itu suatu cara untuk membersihkan hati. Biar kita bisa dengan mudah memahami dan menerapkan lillah Rasulullah, birasul bilghos dan billah dalam hati. Dan gagasan yang paling modern, inovasi yang paling top dari Mbak Rimaya tidak pandang bulu. Selama ini belum ada. Bahkan pada waktu saya SMP dapat pertanyaan. Waktu saya SMP dapat pertanyaan dari guru. Waktu itu saya masih di SMP 4. Gus, bukankah dari guru agama? Nah, guru agama namanya Pak Somad. Guru agama SMP negeri. Gus, kenapa di Wakidiyah itu kok kita mendoakan orang Kristen boleh? Padahal semua nggak boleh. Menurut maaf, NU pada waktu itu ya, maaf. Pada waktu NU melarang. Nah, pada waktu saya belum bisa menjawab. Maaf Pak Somad, saya nggak bisa menjawab. Saman putranya Mu'alif. Itu belum Wakidiyah. Terus saya bilang sama Pak Somad, maaf Pak Somad, insya Allah nanti saya tak tanya kepada Bapak saya. Kenapa di Wakidiyah kok diperbolehkan mendoakan ulang?
selain orang muslim. Kenapa ke wakidiyah boleh diamalkan non muslim? Akhirnya saya pulang, saya bertanya kepada Baromein Wajid. Beliau senyum. Saya ingat benar jawabannya itu. Beliau bertanya kepada saya, "Fi, aku teko. Ini zamannya Nabi Musa. Kuwi wong sak jagat iki umat sapa?" Waktu itu saya jawab umat Nabi Musa. Zaman Nabi Isa wong sak jagat iki umat sapa? Umat Nabi Isa. Zaman Nabi Muhammad wong sak jagat umat sapa? Umat Nabi Muhammad. Nah, sebenarnya jawaban itu saya sudah paham, tetapi saya belum paham benar. Baru main bujeng ya, sebenarnya semenjak Kanjeng Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul pada hari Senin, umat manusia dan jin semuanya umat Rasulullah SAW. Hanya saja demi politik, demi tujuan oknum tertentu, mengaburkan itu. Kemudian beliau pernah juga dawuh, pada waktu itu dawuh, kowe kelingan kak pendeta sing Rasulullah cilik, dijak karo pamane nggih. Lah kuwi ngakui bahwa engko nabi iki nabi sing mimpin wong sak donya. Akhirnya pendeta iki dipateni pi. Ben gak terungkap demi tujuan politik tertentu. Maka itu kewajiban awake dhewe sebagai wong Islam mengatakan Nabi. Dudui wong-wong ben mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi. Maka Rasulullah sebagai nabi, sebagai kasih Allah, sebagai utusan Allah. Abdu wa Rasulullah. Abdi sekaligus utusan Allah. Kemudian beliau dawuh, nek alam roh sakjane kuwi syahadat. Walaupun Kanjeng Nabi urung diangkat jadi nabi, umat terdahulu bahkan sebelum Nabi dilahirkan di dunia secara lahiriah, kuwi umat terdahulu syahadat. Bahkan Nabi Musa gak salah. Kuwi syahadat Kanjeng Nabi. Terus jawabannya terus pundi ora ditekan guruku. Jawaban ngono, sakjane jawaban ngene Fi. Sabare Kanjeng Nabi kuwi diangkat dadi rasul, kabeh mati Kanjeng Nabi. Dadi pas awake dhewe ora pandang bulu sawake dadi amal. Minangka mengakui Rasul sebagai nabi. Rasul sebagai pimpinan utusan Allah. Nggih. Terus engko teko dasare napa? Ngomongno nek alam roh e. Nggih. Terus babakan pertanyaan sing pertama mau kuwi. Pertanyaan sing siji mau. Kene apa wong Islam wakidiyah kok gak dilarang ndongakne wong non muslim. Sajane kuwi ana orang perkara kuwi. Ndongakne oleh. Mbuh kuwi wong Buddha, mbuh wong Kristen, mbuh wong Hindu, Konghucu kuwi oleh. Sing gak oleh nyolati. Nah, akhirnya terus Senin kan ketemuan karo gurunya, tak jawab. Saya jawab dengan Pak Somad tadi. Terus pas ketemuan, delalah Pak Somad itu kan jam sebelum jam terakhir. Nah, pas jam terakhir itu orangnya tidak datang. Kemudian konco-konco diulih nih, aku ditahan. Sebenarnya setelah agama itu ada matematika. Gitu. Akhirnya guru matematika buat tunjuki kosong toh. Terus konco-konco kan mulai ke jak omongan dewi. Gimana Gus Jabe? Nanti Pak Semar, dari Abah. Sedanten umat Kanjeng Nabi ini sedanten umat manusia ini kejaman Kanjeng Nabi, sedanten umat Kanjeng Nabi.
Oh, terus dasarnya apa, Gus? Ngeten Pak Semar. Kula masalah dasar mboten paham, apa ndang kali kula. Zamane Nabi Musa. Kuwi wong sak jagat umat sapa sing umat Nabi Musa? Zamane Nabi Isa, wong sak jagat umat sapa umat Nabi Isa? Zamane Muhammad, wong sak jagat umat Muhammad. Kula jawab ngoten. Terus apae dawuh tersebut piye Gus? Ya bener kuwi. Terus masalah pertanyaane ndongakne niku Abah, ndongakne angsal amargi sami-sami umat Kanjeng Nabi. Sing mboten angsal nyolati, mereka mboten salat mereka. Terus setelah itu Pak Semad itu ingin belajar Waktiah. Yang pertama saya kasihkan pada waktu itu kuliah Waktiah. Kuliah Waktiah lawas dengan lembar Waktiah. Terus saya nggak tahu karena apa? Karena beberapa bulan kemudian saya keluar dari SMA 4. Nggak tahu. Terus nggak pernah ketemu beberapa tahun. Terus SMA ketemu pas pengajian di Nganjuk di rumahnya Pak Tarom. Pak Tarom Nganjuk pun tinggi Pak Tarom almarhum. Nah, tengene Pak Semad dugi. Lah waktu niku sejata sing ngisi bareng Yai. Niku wis salah 3 wulan. Bareng Yai Geras kula terus makili. Sing ngisi kula. Akhiripun. Lah terus Pak Semad niku pertama nggih nunggu-nunggu kok gak enek. Bar acara terus panitia Gus pados tiyang Dirasirin guru jenengan agama SMP. Sinten? Aku tak parani. Parani jagongan terus piyambake ngomong Gus, jane harap aku mau ketemu abah jenengan. Aku saiki wis ngamalne Gus. Jane aku golek sampean terbana sampean kae metu. Nggih Pak Semad. Akhirnya Pak Semad itu mengakui bahwa Mbah Ramoya itu insan yang sempurna, penggagas. Beliau berani menciptakan pembaruan yang selama ini belum ada. Yaitu tidak pandang bulu akidah boleh diamalkan siapapun belum ada. Dari golongan manapun, agama manapun belum ada. Hanya di akidah saja. Itu yang membuat beliau kagum. Kemudian siapan dan mendoakan itu ternyata akhirnya akhir-akhir ini ya setelah beberapa kemudian NU mengizinkan juga. Asalkan tidak mensolatikan gitu. Nah terus akhirnya di dalam dialog saya kepada Pak Somad tadi ya di Nganjuk tadi, saya mengatakan Pak Somad, menurut sampean gimana? Samaan guru agama. Terus kalau misalkan orang Islam melarang mendoakan orang lain atau orang yang memeluk keyakinannya lain, tidak boleh. Berarti Kanjeng Nabi menghalangi anak soleh atau solehan. Loh, kok saya sama jauh itu Gus? Ya, sekarang ibarat teman saya kan ada namanya Yohanes. Itu kan orang tuanya Kristen. Ya, itu dia Islam. Dia mendoakan orang tuanya di alam kubur. Orang yang mendoakan orang tua kan anak soleh. Berarti kalau Islam nggak boleh. Bagaimana Yohanes? Nggak ada aturan, nggak ada. Nggak ada. Justru Islam itu mendidik anak-anak manusia menjadi soleh-solehah. Walaupun orang tuanya Kristen nggak masalah kita doakan. Yohanes saya yakin menjadi yang soleh. Bahkan kapan hari itu saya ketemu Yohanes itu dia di rodoh berdoa pada orang pada Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosa orang tua saya yang tidak paham aturan. Dia cerita pada saya. Itu boleh gak? Boleh. Berarti enggak masalah. Apa ada batasan? Ada perbedaan. Orang muslim yang tidak punya orang tua Kristen tidak boleh mendoakan begitu.
Apa orang Muslim yang orangnya Kristen boleh mendoakan? Apa gitu? Padahal Kanjeng Nabi tidak pernah membedakan siapa saja. Bahkan beliau itu pernah Pak Semad saat di Madinah. Nah, Madinah dulu sebelum dinamakan Madinah namanya Tasrib. Kemudian digantikan Madani artinya campuran. Nah, pada saat itu ada orang Kristen meninggal dunia. Terus orang berhubung di wilayah itu banyak orang Muslim, tidak ada yang mau menguburkan. Kemudian Kanjeng bertanya, "Kui kenapa kok gak dikubur?" Terus salah satu masyarakat ya Rasulullah niku sanes orang sanes tiyang Muslim. Lajeng kali Rasul jawab, "Senajan nuduh Muslim ya wong tulung kuburin." Begitulah penghargaan orang Kanjeng Nabi kepada orang lain. Bagaimana kalau kita milih-milih, iki wong Islam wong tuane Kristen ora ndongakne. Iki wong Islam sing wong tuane gak Kristen gak dolen Kristen ora ndongakne. Mboten ngoten sematu nggih nggih. Akhirnya kesepakatan. Lah terus beberapa hari kemudian Pak Semad teko. Lah teko datang ke rumah menemui Mbah Romo. Kemudian beliau itu nazar matur Mbah Romo nyusul Romo. Kula benjing tahun ngajeng insyaallah saged saged ikhram. Kula nyuwun teman-teman jenengan panjang waris donga temrotuh. Terus kali Mbah Romo diwarai donga. Secara umum beliau dawuh bar salat sunat maca iki Allahumma ajirna minan nar ping 7. Ben terbebas dari belenggu akhirat yang kurang apik. Allahumma ajirna minan nar wa ajirna ping 7. Bar kuwi maca Al-Kursi pisan. Bar salam langsung Allahumma ajirna ping 7 maca Al-Kursi pisan. Terus lagi hadiah Fatihah Kanjeng Nabi. Terus maca ya sedherek sak kakek nggih. Nah, terus akhirnya karo Gusti Allah dijabahi tenan. Tahun ngarep waktu kan sih daftar gampang tuh kalau saya gitu ngenteni puluhan tahun bahkan sampai tua ben gak iso ta niki. Kan mboten ngoten. Nah, kaji terus teng mriku teng rodoh saestu. Mantun mantun maos napa niku Al-Qursi ada kata-kata Nabi langsung ya Sayyidi Rasul langsung beliau itu ning ngarepe. Langsung ning ngarepe. Bare-bare kram langsung matur bali baremae nang pangis janji pun kula mati urip nyawa kula terserah jenengan Rama. Kok ngoten Pak Semad wonten apa? Akhire cerita. Lah saat wonten rodoh donga niku. Awate Kanjeng Nabi lajeng Yasir Rasul nembe ping 3 langsung lap perasaan kula niku tenggene padang pasir. Lah tenggene padang pasir kula ngwelak sanget terus teng niku wonten tiyang niku mbeta kados ceret ngoten niku. Kalih gelas. Nanti gelasnya kalih ceret tunggal. Lajeng kula niku diawe. Nah terus diawe terus kula aneh. Emang gak ana wit kurma. Kula kaget Rama. Saat niku ujug-ujug niku kula mara tenggene celake tiyang niku wonten wit kurma. Tiyang niku teng ngandhap wit kurma. Lah lajeng waktu niku nyeluk kula Kang, Kang kowe nelak. Nggih. Jenengan sinten? Engko roh ngombe sik. Terus diparingi napa niku? Diparingi wedang niku. Kula bismillahirrahmanirrahim. Kula ngeten kalih beliau dindek. Sik kurang lengkap. Terus pun dilengkapi. Bismillahirrahmanirrahim. Awalahu wa akhirhu. Kaya ngoten. Niku maksudnya awalahu wa akhirhu. Mbah, waktu niku Mbah Ramai mujeng, ya wis lakonono wis. Aja tekok-tekok.
Jadi bismillahirrahmanirrahim dene kali beliau dindek. Sih kurang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim awalahu wa akhiru. Kan Pak Samad kan awalahu akhiruhu. Karo Mbah Romo iki boten ngoten. Cobi jenengane malih. Oh nggih kula kalmuatan. Boten hune awaluhu wa akhiru. Awalahu wa akhiru. Langsung niku sing sae. Nah, akhirnya Pak Samad nangis terus babar kuwi jarak seminggu Pak Samad sedo. Jadi selisih pirang tahun. Aku SMP kelas loro metu, terus SMA kelas telu mulai gak petuk. Berarti 5 tahun, 6 tahun Pak Samad. Pada intinya, Mbah Romoya itu orang mau kenalnya karo Kanjeng Nabi. Orang mau kenalnya nyedek nih, lan ngeter nih dengan Kanjeng Nabi. Kan gitu. Terus bagaimana kita? Bahkan maaf, saya minta maaf. Saya gak sok. Gusmat, Gusmat Blitar, itu di dalam Mbah Rom. Di dalam Mbah Rom, intinya saya cuma cerita tentang saya saja, nggak mungkin yang orang lain saya ceritakan ya. Karena nanti menyangkut privasi, maaf ya. Saya sendiri aja lah, nggak apa-apa. Safi kan mujadanya langit. Untuk menghadapi situasi seperti ini. Waktu itu saya tanya pada Gusmat. Waktu itu, waktu Jumatan, nenggone banyak ke sana. Gus maksudnya mujadanya langit itu, terus pun Gus. Mas akhirnya Gus panjenengan ngrasa gampang. Gak aruh aku Gus. Nah pertanyaan aku kuwi cek urung tak lakoni. Aku gak paham mujadahnya langit piye. Apa fisiknya langit apa piye. Kuwi mboten paham. Lan mboten kula lakoni wonten setunggal minggu. Pas malam Jumat kok ditelepon pengamal. Pengamal niku dawuh kali kula. Assalamualaikum, Mbah. Kula wadon dawuh Kanjeng Nabi, dawuh Mbah Rama Yai. Tentang apa mujadahnya langit. Maksudnya seperti jenengan terus mun preso, barome dawuh sapi seruh iki. Maksudnya terus seperti itu Kang. Omong sapi. Ndang kon nglakoni mujadane langit. Terus kula teko kalih barome Yai Rama nyuwun awet maksudnya mujadane langit terus pundi sapi seruh iki. Kula kebingungan. Baya mungkin iso. Kalau biasa kan ngoten. Akhire kula niku poso nembe kula lakoni. Pas jajal mujadane omahe. Aku gak pengen iso langit. Aku wong biasa gak mungkin iso miber. Ngoten. Cuma niate sun mujadane langit. Tapi secara fisik kok teng omah. Majeng aler. Ternyata niku wonten swara. Swara niku duka swara sinten? Bener maksudnya mujadale langit ini nyata mujadale langit. Artine mujadahmu kuwi kudu luwih sregep tinimbang wong-wong. Ibarat wong ngene bumi apa kaya-kaya teko langit. Manten ngoten terus mujadah. Dalam mujadah kok saya secara fisik ini kalau teng griya. Majeng ngaler tapi. Ya tenggene dingklik sing ngombo niku lho. Majeng ngaler ngeten teng kidule mobil niku. Ajeng lap ngoten niku manten swara niku lap kula niku perasaan niku tenggene perasaan tapi asline nggih duka nang perasaan kula langit. Lah teng ngriku terus teng dhuwur pun dipapa kalih Mbah Rama. Rene tak omongi Bi.
Kowe saiki kudu tegas. Lek ngomongi omong ngono, aja njaga perasaane wong. Artine lek kamu ngomongi sungkan, kuwi engko malah elek wong kleru panggah terus. Tegoren. Nah, ini negur sing apik. Nek negur wis padha gedine, celuken dhewe ae. Tapi tegas ono. Kan ngoten, Gus. Akhiripun mantun ngoten terus kula niku nggih lap bae teng ngandhap malih terus kula niku Fatihah terus badhe saur niku. Mantun ngoten terus benjinge niku tilem wonten sinarabit. Sinarabrit niku kados nyapu. Napa niku nyapu rae kula sret kok mulai juga sinarabang pun keng 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 pun liwati kula. Sinar apa iki? Lah padha kula sakniku sering maca bahwa malaikat Jibril sinare abang. Kula mboten sadar niku. Apa iki apa Azaziel apa Ifrit apa iblis kan iblis abang sinare. Terus kula niku apa iki kok jawaban dereng temu wingi niku wonten Pak Jarno. Pak Jarno niku sing tukang mijeti kula tapi tiyang kejawen. Lah niku wingi teng mriki kan kula pinten-pinten sakit to. Pun mulai poso sakit. Bar nggih mujadah niku terus sarweh sakit niku nggih damur kok sakit. Jane apa nggih sakit damur tapi kula empet. Mboten kat mboten tasih sakit. Saya pun berkurang. Nah Pak Jarno mriki terus sanjang kalih kula. Gus wau Mbah Rama siang wau mriki teng griya kula, dawuh kula. Sakit jenengan niku kan nambani juga jenengan sing jenenge Sultan. Akhire Sultan kula keceluk dongok Pak Jarno. Mangke bar magrib pun ngantos ngisak, Gus, nggih abahe jenengan tambani. Sing khusus Mbah Rama Yai. Wingi niku. Ngoten-ngoten terus iki karo omongin Safi. Wong-wong sing melok keyakinan Safi, lek tegas, kendel, wani, arep ngalami rahayu wilujeng. Pokoke syaraté kendel wani, aja pengecut. Jenengan nggih ngoten Gus, jenengan nggih kedah kendel. Amargi daya Mbah Rama Yai, sakniki jenengan niku didampingi tiyang tiga. Sakniki didampingi tiyang tiga Gus. Lek jenengan kendel, mboten wonten bakal saged ngalahaken jenengan Gus. Sinten sing ndampingi kula Pak Jarno? Pertama malaikat Jibril, daya Mbah Rama Yai. Kedua, Nabi Khidir. Ketiga Sunan Kalijaga. Jenengan sakniki pun saged nyurteni jenengan Gus. Niku pun dadi. Artine pun rahayu wilujeng, rahayu damai wilujeng slamet. Sak sing nderek jenengan, mas nderek keyakinan jenengan Mbah Rama Yai. Nanging kedah kendel, pun pengecut. Ngoten. Lah terus akhire bar magrib niku Sultan Sultan kula kengen, Sultan molet karep gak gelem. Molet teng mriko diceluk bojo ping gak gelem. Bar niku kula parani mlayu ndelok teng pawon. Terus bojoku teluk ngomong ngono, akhire ditambari. Nggih diparing Mbah Rama Yai. Lihat Pak Jarno, engko omong Sultan Sapi carane ngene. Wis. Lah di saat ditambani niku nggih kadut dijahit. Pundak niki apa pundak nggih? Mun digeger pundak iki. Entong-entong kadut dijahit. Rasane kadut dijahit. Tapi nggih alhamdulillah sudah, tapi kita sakit. Nah terus lek kula bar wiritan terus nida terus salat tarawih niku sadèrèng salat tarawih pun sakit jam ruku pun kadut dijowo-jowo mriki tembus niki sakit tembus ukur tapi tetep kula lakoni. Tirase Pak Jarno niku ujian Gus. Dewe Marmo Yai. Pokoke saged jenengan surteni. Niku tahapan Gus. Terus dos pundi niku dikirim wong napa mboten Dewe Marmo? Mbah Ramane namung wis pokoke Safi ben nyurteni piye usahane.
Lah sakniki pertanyaan kok dumateng panjenengan sekalian. Yakin mboten sampean kaya Baromo ya? Saestu kula suwun nek yakin mulai sakniki ningkatnya perjuangan. Artinya perjuangan itu menurut Baromo nyelametne awake dhewe. Keluargane awake dhewe di samping umat. Sesuai dengan Quran. Bismillahirrahmanirrahim ku anfusakum alaikum naro kan ngoten. Hei wong kang duwe iman, selamat awakmu. Ahlikum. Sapa sing duwe hak ahlimu. Ahlimu berarti hak waris. Sapa sing hak waris menjadi anak bojomu. Teko gen neraka. Nah, Baromo Yai niku ngutus sawit berjuang. Niku lek didelok seakan-akan awake dhewe sing dikongkon, sing nglakoni perintahe. Awake dhewe sing oleh tugas kan ngoten. Sakjane ini mboten ngoten. Monggo pengawas sakit berjuang. Mbon ngentosi tuwek ingkang berjuang mawon. Berjuang wakil dia. Niku asline Baromo nyelametne awake dhewe. Kenapa ngoten? Pun jelas. Lek kita nglakoni dawuh Baromo ya berjuang, otomatis nglakoni Quran gitu. Nyelamani awake dhewe keluargane dhewe. Umat so neraka kan ngoten. Lek jenengan sedanten niku yakin kaya Baromo ya monggo mulai saat ini kita giat berjuang. Meningkatkan perjuangan. Lek poso secara seremonial kados usbiyah, nggih. Kados syariah, kados rebusana, kados nusana kan mandek. Perjuangane ngejak anak bojone awake dhewe ibadah, ngejak jamaah magrib. Samujadahe ngejak jamaah isya samujadahe. Oleh perlu bengi jak mujadah. Ini berjuang. Artinya nyelametne usaha sungguh-sungguh lah batin nyelametne awake dhewe lan keluargane awake dhewe. Ningkatne ibadah ki berjuang ya. Artinya berjuang secara langsung karo Allah. Anake dhewe dijak ayo taraweh. Bar mujadah 17. Ayo taraweh sadurunge taraweh mujadah 17. Lah iso bengi. Ya mujadah. Otomatis wis nglakoni dhewe bareng yai. Wis berjuang. Mereka berjuang artinya bersungguh-sungguh usaha dan batin nyelametne awake dhewe. Keluargane awake dhewe di samping umat. Saka rusake keimanan. Wakidiyah. Golongane kuwi nganyuci Allah. Artinya perjuangan wakidiyah itu usaha yang sungguh-sungguh. Lahir dan batin menyelamatkan diri kita, keluarga kita dari rusaknya keimanan, dijadikan golongan orang yang bertauhid kepada Allah atau golongan orang mutakin. Di situ. Itu sudah berjuang. Untuk puasa ini sebaiknya perjuangan ibadah kepada Allah langsung saja. Teman-teman tidak mujadah, niatnya mujadah. Ojo suwi ayo mujadah. Bengi. Sadurunge tarawih bar tarawih mujadah apa jam 12 mujadah. Kuwi berjuang. Lek kita yakin karo Baromo Yai, insya Allah kita nanti dalam kondisi husnul khotimah. Karena beliau itu mempunyai jabatan penting dalam susunan ibadah kepada Allah. Dalam susunan usaha kepada Allah itu beliau mempunyai jabatan yang penting. Nah kita usaha kepada Allah itu ada jabatan, ada makam tertentu. Beliau makamnya tinggi. Beliau tidak hanya Sultan Alia. Beliau tidak hanya Ghos Mujadid. Lebih dari itu. Beliau penutup Ghos Mujadid. Beliau penutup pembaru. Maka itu inovasi paling canggih beliau itu. Menciptakan inovasi paling canggih. Karena beliau penutup. Kalau istilah Nabi, beliau cincinnya Ghos.
Artinya beliau itu adalah hiasan gos. Semua acara-acara ciptaan gos yang dulu ada di waktu dia. Hanya kita nggak menyadari. Karena beliau itu adalah penutup. Artinya semua tergantung beliau pada akhirnya. Beliau itu al-ghos, al-aqtab, al-mutlak, man wisaha kalamullah. Beliau kunci, beliau oleh Allah itu mutlak diberi kunci Al-Quran. Man wisaha kalamullah. Manusia yang diberi kepercayaan wisaha kunci kalam Al-Quran. Maka itu sudah pas kalau hari ini saya menerangkan ini karena hari ini malam ini peringatan turunnya Al-Quran. Di samping man wisaha kalamullah, beliau juga rohi wusulihi. Roh yang bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ikut beliau pasti bisa sampai kepada Allah. Tapi syaratnya yakin kepada beliau. Kalau tidak yakin ya percuma. Sesuai dengan hadis kursi, dawuh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ana idza doni abdi. Ingsun miturut panyongkone hambaku. Yen hambaku duwe panyong apik, sing tak paringi apik. Yen hambaku duwe panyong elek, sing tak paringi elek. Monggo kita yakin nek beliau mbayai kuwi rohi wusulihi. Insyaallah awake dhewe iso tanpa kita sadari wis diterima mbayai. Terus lah kok manusia kalamullah apa buktine? Lah niki buktine nggih hadirin buktine niku. Mengenai bukti wau pun kula singgung masalah Quran surat Az-Zariyat 56 ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Bapa khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun ngoten. Kata Allah, dan saya tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali ibadah kepada saya. Kecuali itu kalau bahasa Quran kejobo. Kejobo itu kalau dibahasakan bahasa dunia tidak lain. Nanti Allah menciptakan kita dan jin tidak lain hanya untuk ibadah. Tidak ada untuk yang lainnya maksud itu. Apa yang mungkin kita bisa melakukan Quran itu kalau tidak ada kuncinya? Kenapa tidak mungkin? Jelas kita manusia yang pertama. Wis dikodar dari makhluk urip. Kudu mangan, kudu turuan ngono. Di samping dikodar dari makhluk urip, dikodar dari makhluk sosial. Ora urip tanpa wong liya kan ngoten. Terus napa saged ya kita niku setiap detik niku ibadah teng Allah. Kan mboten saged. Nggih mboten. Lah teng niki Mbah Rama Yai niku menciptakan satu kunci. Ini menika lillah Rasul Rasulullah. Niku kita turu, kita niat ibadah pun ibadah. Kita mam, kita niat ibadah pun ibadah. Kita golek seneng mancing, kita niat ibadah pun ibadah. Kayak pakirnya seneng mancing, niat ibadah. Ojo tawaf ya. Niat ibadah parin. Insyaallah api. Karena aku ngirim apa parin? Ngirim hukum mancing nek bulan puasa piye? Karam bagi wong sing puasa mangan kelamaan ngono. Awal jare mancing iso ibadah, lek jare mancing subhanallah, subhanallah, biasa mancing ibadah. Lah kuwi lho. Kuwi kunci Al-Qur'an. Insyaallah tanpa disadari ade lek nglakoni jejere urip wis iso nglakoni Al-Qur'an. Itu buktinya bareng wae man saka kalamullah teng niku. Terus pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa bertemu bareng wae kan gitu? Tadi kan Nyonya Besar atau pembicara terdahulu
Bunyai Astanti bilang seperti itu. Kan ngoten. Nah, tadi sudah dijelaskan. Lebih jelasnya akan saya jelaskan. Berarti kita itu misalkan Semu Baromoyai itu tidak harus wujud beliau langsung secara fisik. Walaupun itu mimpi atau ya itu langsung. Bimbingan beliau bisa berupa satu rasa. Misalnya kata di bimbing beliau, kita melakukan mujadah dengan bacaan dengan mujadah aurat 717, kemudian kita baca Fatihah kepada beliau 313, kemudian kita ya sama 1000 setiap malam. Itu ada orang bertanya, lah kok kalau pun damel calon jenengan kok dipanggil Mbah Romoyo Gus. Bahan. Aku teko. Sama ngamale pirang dino, pun seminggu. Terus dalam seminggu ini apa sih rasane? Nggih. Kula selama niki samanten ngamale kula merasa kangen. Kula merasa pengen ketemu kali Mbah Romoyo masjid. Lah, itu suatu rasa. Itu satu bimbingan. Kadang bimbingan berarti suatu rasa yang ditempatkan di hati kita. Rasa kangen. Itu pun berarti sudah ada mahabbah kepada beliau. Ada orang yang bertemu justru menjadikan mereka semakin brutal, semakin tidak sebenarnya dengan beliau. Banyak sekali. Jadi jangan berkecil hati kalau kita itu ingin ketemu dan kita sudah mengamalkan petunjuk dari Mbah Ibu itu yang memberi petunjuk Mbah Ibunya itu. Pengen ke bapak kewacanan. Nggih. Kanca-kanca kan maca iki. Jadi habis mujadah 711 itu ada Fatihah 333 kali. 313. Kemudian ya lengkap 1000. Itu dibaca diawali setiap jam 12 malam. Tet. Ojo kurang ojo luwih. Lek wong sing biasa menunda waktu kok boleh 5 menit terus kacangan pi. Aja ngono kuwi. Ngesakane no ana tugas wayahe saiki terang ning 20 dina terang nih. Tugase Pakno akeh ndek ingi piye? Jadi Baromoya itu membimbing kita secara lahiriah itu percepatan waktu sama itu. Ya. Kedua, kekokohan dalam pertahanan. Yang ketiga, keakuratan dalam bertindak. Nah, percepatan waktu itu daunnya Baromoyai sehubungan dengan kecepatan waktu. Janganlah kita menunda pekerjaan. Kalau kita menunda pekerjaan, terus kita rugi. Tidak bisa menempati percepatan waktu itu sendiri. Apa kerugian kita? Besar sekali. Kalau kita masalah amal akhirat, yang seharusnya hari ini kita sudah ngamalkan, dapat 30 kali. Hari ini baru mulai. 10 hari lagi kita sudah 40 hari. 10 hari lagi kita masih 30, kurang 30 hari. Iya kalau kita tidak diambil makan Israel, kalau diambil, rugi besar kan kita. Maka itu baru mulai nggak ingin kita nggak menunda sebuah pekerjaan. Bahayanya kalau kita itu menunda sebuah pekerjaan, kedisian melakukan Israel. Kita akan mengalami kerugian yang sangat besar. Oleh itu, aturan Barma harus kita lakukan. Kalau kita yakin kepada beliau, kalau bisa monggo. Bayung Barma itu paling orang pun dan paling buatan remen. Kalih tiang sing nunda pekerjaan. Sing rugi awake dhewe. Kan ngoten. Sing nomor kalih kekokohan dalam pertahanan. Lah ini berkenaan dengan komunikasi. Artinya gini, kekokohan dan pertahanan itu kita harus memperhatikan suatu gejala sosial yang ada, mobilitas sosial yang ada kita harus memperhatikan. Contoh ada introksi dari pusat. Sesuk kowe tak dari kemananku, tak dari kemanku bro.
Sepeda motor jogonen. Terus kalau kita itu, iya, tapi kita tidak memperhatikan instruksi itu. Dan yang diberi tugas tidak menyadari, tidak memahami tugasnya masing-masing. Maka layanan sepeda motor hilang, kok ya apa ya ro? Sepeda motor dijemput wong. Terus apa tanggung jawab? Ya keamanan dhewe. Kalau kita memperhatikan instruksi, kok iso tugasmu iki ya. Otomatis setiap manusia melakukan tugasnya masing-masing akan aman. Nah, kekokohan dan dalam pertahanan itu tidak berhubungan dengan kesaktian, tidak berhubungan dengan kepandaian, tidak. Nggak teknik instruksi lah. Nggak teknik instruksi kokoh. Mereka sing instruksi saham. Kue sesuk Renio. Iki aku cerita, gak apa-apa ya Ulum ya. Pak Ulum kurang kokoh. Artinya ngene. Pancing. Nah, ngomong pancing lah penak-penakan. Pak Ulum, sampean kok tuku bola teko Pak Dar sing paham. Tinggal UL kuwi nomere piro? Nggih, gak teko, tuku kleru. Dibalik gak gelem sing tuku Pak Ulum lho. Akhire tuku neh kleru neh. Gak ngono. Sing rugi yo pangkas sing duwe kewajiban kuwi ngono to. Artinya kalau kita itu bisa memperhatikan instruksi, insya Allah kita akan aman. Lancar kan gitu. Adanya tidak lancar dan tidak aman karena kita tidak memperhatikan instruksi. Kan gitu. Karena yang memberikan instruksi sudah tahu. Dan orang yang tidak tahu gak mungkin memberi instruksi kan gitu. Begitu juga Mbak Yai. Mbak Romo sudah periksa benar. Bahwa wong sing amalane sawak iki dadi iki. Wong sing ngeterapne ajaran dadi iki, beliau tahu benar. Beliau itu profesornya. Kalau kita yakin dengan beliau, kenapa kita tidak langsung melakukan apa yang dilakukan beliau? Itu saja. Hanya itu yang saya katakan mengenai keakuratan itu termasuk sering-sering kita berhubungan, sering-sering silaturahmi. Bahkan dawuh beliau pada waktu itu, dawuh pada Pak Rokan Sanusi. Beliau dawuh Pak Rokan nyuwun ngapunten. Pusat mulai benjing sing sering surat-surat ke daerah. Supados kita ngertos perkembangan daerah. Lek wonten apa percepatan waktu buat tertunda. Saiki kuwi lek kadang luwih canggih, tapi kok mundak melemup to. Lah tenan iki rono nggih wis ngomongi dereng, piye to kuwi? Lah kaya gadong ya ngono. Dong, kowe wis ngene Pak Sopir dereng. Lah saniki mun sedo piye to kuwi? Kudune gak ngono. Ngene merbayai kurang tepat. Berarti ora kan merbayai, gak merbayai kan ngono. Lele ngomongin mancing gak usah gaduh mesane engko wis ceblok engko wis. Ngomongin kuwi. Padahal Pak Sabiri iki wong PW biyen. Terus aku rono, barono dikucil nih. Kan kesempatan toh. Barono aku rono dikucil dong sampean silaturahmi nggih. Padha nggih. Sampai setahun, sampai 2 tahun sampai Pak Sabiri sedo bareng ora rono. Ning tak koki bojone. Nggih. Sama rono. Dereng sama rono muga-muga saiki gaduh mesane rono ngono lho. Dereng ngono to. Dereng. Kula niku gaya sakti adalah dereng. Kan ngoten. Lah, kula suwun mulai saat niki lek kita yakin kalih bae marang Yai, monggo kita perbaiki. Kita lakukan percepatan waktu dengan jalan jangan menunda-nunda satu kerjaan. Yang kedua, kita kokohkan pertahanan harus mengikuti instruksi dan berusaha memahami instruksi sendiri. Yang ketiga, sering-sering silaturahmi supaya akurat. Artinya kita silaturahmi faedahnya banyak. Yang pertama, kita tambah ilmu pengetahuan.
Ya. Yang kedua, masalah yang berat bisa dipecahkan karena tidak satu pikiran. Yang ketiga, menjalin ukhuwah salafiyah. Di situ. Kalau kita melakukan silaturahmi, otomatis sudah dengan melakukan dambaya itu akurat dalam memilih sesuatu. Oke. Kula suwun mulai saat ini jangan sampai kita mengecewakan warung yai. Bagaimana akibatnya orang yang tidak mengikuti warung yai? Berat sekali. Ini ada seorang pengamal ya. Enggak perlu saya sebutkan. Beliau itu diajak Mbah Romo Yai. Saat itu beliau suruh mujadah di makam 7 hari. Kemudian beliau itu saya ngomong pada beliau, kowe mujadah ning makam 7 dino. Senajan oleh isyarah apapun aja ngomong aku. Sak durung 7 dino. Kan ngoten. Nah, terus 7 hari kemudian nunggu saya. Dia nangis. Bagaimana nasib orang tua saya, Gus? Nah, maksudnya gimana? Orang tua saya menakut dia. Iya, tapi saya melihat orang-orang Wakitiyah yang tidak mendapatkan beliau, yang menentang beliau, yang tidak mau melakukan beliau itu akibatnya fatal, Gus. Kamu tahu dari mana? Saya cerita. Hari pertama hati saya itu tidak tenang, grojalan. Saya tidak betah di makom. Perasaannya panas. Saya di makom merasa panas, tidak betah. Padahal kata orang-orang di makom dingin kok panas tidak betah. Tapi saya berusaha sekuat mungkin. Puncaknya di saat hujan itu saya sudah bingung. Alhamdulillah Allah diberikan kekuatan saya untuk. Hari kedua berkurang. Hari ketiga berkurang. Hari keempat tuh baru rasa sejuk. Hari kelima Mbak Yai Baromoya itu bangun dari makamnya. Pertama bangun itu beliau itu melumah. Beliau melumah plek, terus bangun gini, terus di tengah-tengah pusar melihat saya, terus kemudian beliau berdiri, terus dia malah aku. Saya diajak. Nah di situ itu dia bilang, saya diajak itu di ora-ora Gus, tapi peteng didekak ketok. Ngapunten nih sak meter mboten ketok sange peteng. Terus kula matur beliau nyuwun sewu, kan kuwi nyeluk ya biyen wong PSBJ ngono lho, Romo, kan wong PSBJ kan Romo seperti. Ngapunten nggih. Romo nyuwun apunten. Kula mboten tawis. Wis manut aku tak gandeng. Engko lek ning ngarep ana sinar, golek roh. Nggih. Nah, terus akhirnya kula mencedik sinar kaget, Gus. Jarak 2 meter mambu badek. Badek udah badek. Terus akhirnya teng niku kula ningali, Gus. Kuwathah tiyang niku disiksa. Romo Yai kula nyuwun tulung, Romo Yai kula nyuwun tulung. Nggih Kak, wonten sing Mbah Yai, wonten Romo Yai. Terus kula ngomong, otomatis sing Mbah Yai itu wong itu apa ya langsung ngono. Sing Romo yang wong PSBJ. Hanya kok pada sawus, saiki gak kudu rahasia umum. Jadi wong Jombang apa karo Romo Yai? Kamu enggak? Salah nang Jombang Mbah Yai kan ngono. Tapi lek wong PSBJ Mbah Romo Yai, beda dhewe ta. Nek kono nek kasih Mbah Romo Yai, betul. Alhamdulillah. Kan. Alhamdulillah kan ngono. Lan muga-muga iki dadi kenyataan lho. Nek alam kono kok sing Mbah Romo Yai kae nek muga-muga. Nah aku langsung kok. Gak enak sing Mbah Romo Yai kae. Alhamdulillah. Kan alhamdulillah semono. Lha kok ngoten? Wong PSBJ wakit dia. Liyane pengasuh wakit dia maju sih ngono. Tenang ngono. Bar kuwi terus nyuwun tulung Mbah Romo ya, Mbah Yai, Romo Yai nyuwun tulung. Akhire terus kula matur nyuwun sewu Romo. Ini kan pengawas sakit ya. Jenengan mboten rasa aku roh. Aku roh ke pengawas sakit ya. Tapi gak ngikuti dalanku. Ya gak iso. Saiki padha-padha numpak bis Hasti lah. Waktu bareng ndawuhne Hasti. Saiki bis Hasti enak. Wonten apa mboten?
Lah waktu niku bareng main daun Hasti. Nah, padha-padha numpak bis Hastine sito ning Jakarta. Nah to, sito arahe nek Banyuwangi. Terus wonge kuwi aku arane Jakarta. Terus wonge padha-padha numpak bis Hastine, wonge nek Kediri mlaku ngetan aku mlaku kono yo apa yo mung iso tempuh. Padha-padha pengasuh aki diae aku kulon wonge ngetan yo tempuh. Gak tempuh. Artine padha-padha pengasuh aki diae aku arah Wakidiah dhek arah waktu ki mbayahi ndawuhne gadungan. Wong sing arah kulon dari Wakidiah sing arah ngetan gadungan. Artine palsu to gadungan nggih to? Gadungan palsu napa 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 palsu nggih? Lek KW tasih wonten regane. Lek palsu mboten wonten. Palsu berarti apus-apus. Nggih to? Lah niku gadungan. Lah terus pundi sing gadungan niku Rama? Sucontoh, dhek gelem ngamali Wakidiah, tapi aja aku gak dilakoni. Maksudnya seperti aku nate ngomong karo pengamal sadurunge aku mati. Niku bahasane Rama Mbak Rama ngono. Hadirat kula suwun pengamal Wakidiah utawa perjuangan Wirah dados tunggal sampun ngantos terpecah belah. Lah piyambake justru ngejak tiang niku mecah belah. Jane kula nggih pengen nyelametaken, tapi kula mboten mampu. Lho, jenengan kan sing penggagas Rama? Nggih. Kula namung ditugas Gusti Allah. Maksud terus pundi? Rama. Aku ditugas Gusti Allah slametne. Terus wis tak slametne muah karo Gusti Allah dicatet. Mergo perjuangan Fafila doa aku Gusti Allah. Jadi aku ngesane dia pengamal ya, tapi gak dia ngelampeni aku. Nah, terus wong ki teko akhire, wong ki yo nek pertanyaan wong yo pinter kaji takon pinter kaji piye. Kowe gak usah taman Lirboyo. Lah terus pundi sifat jalaf lan salaf jenengan? Sifat salaf lan jalaf iki gak enak apa-apane tanpa izin Allah. Sifat salaf lan jalaf kuwi wis suwe karo sing tak lakoni, kemudian aku ya Allah yang niki sae. Kalau salamene. Sifat iso ngangkat imane seseorang maksudnya ngono kuwi. Ya Allah yang niki sae. Lah, akhir kalau Gusti Allah salamene niku. Ya Allah yang niki imane sae, diangkat imane. Lek wong kuwi nyatane mbot gak apik, lek aku mah ya Allah yang niki sae, terus pundi? Ora aku ngapus Gusti Allah. Sifat iso ngilangi imane seseorang kuwi ya Allah yang niki sae. Lah kuwi sing dimaksud ngilangi iman seseorang, kabeh tergantung Allah. Senajan aku dipilih, Nabi pun yang ngono, kabeh tergantung Allah, gak ada satupun yang bisa menentang Allah. Kabeh makhluk. Sifat salah lan jala kuwi gak enak apa-apane tanpa izin Allah. Ghos iso nyeblok kuwi akibat perbuatannya dhewe. Mas, bae nyelok kuwi Mas. Akibat perbuatan dhewe Mas. Wong gak matur karo Ghos zaman berarti wis karo Gusti Allah dilangi maneh. Sebab usahae nyapa kamar aku. Lah aku ya sing dimaksud aku iso ngilangi iman seorang mereka kamar aku. Terus hari ke 6 niku dituduhi tiang-tiang sing ngeten-ngeten hari ke-7 niku kula persis gambarane bapak kula. Lah saat niku sampean gak matur karo Mbah Remo Yai. Kula nggih boten saged wong teng alam mriku Gus. Namung kula nangis status putiki. Berarti sampean insyaallah lek sampean selamat wong tua gak selamat piye? Kula nggih pengen wong tua selamat. Lek pengen wong tua selamat sampean ndonga ae.
nek Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun bareng yae kon ngapura. Nyuwun bareng yae kon nyawat Kanjeng Nabi. Cara disebut di Gus. Baramo kula panjenengan serahan Kanjeng Nabi panjenengan syafaat. Baramo kula panjenengan serahkan dengan Allah panjenengan ampunan. Panjenengan Allah nyuwun ampun tentang salah kula. Ya ya sawet diakeh insyaallah. Jadi enak cara di dhewe. Lek awake dhewe ki Allah ya langsung ya Allah. Kanthi syafaat, barokah, karamah, nadroh beliau panjenengan ampun iku to. Ngono kuwi. Lek nggone nyuwun ning Kanjeng Nabi ya Rasulullah. Panjenengan suwunaken ampun Allah. Nyuwun ning nggone Gus, ya Gus panjenengan terakan dumateng Kanjeng Nabi. Panjenengan ampun dosa-dosa teng salah kula. Panjenengan Kanjeng Nabi suwun Allah ampun teng salah kula. Itu urutane ngoten niku. Tak ngono niku. Oh nggih nggih. Lek awake dhewe tenggene Kanjeng Mbah Yai kula panjenengan slametaken kleru. Ka iso. Ka iso. Mergo perjuangan weruh hak Allah. Kan ngoten. Lek setiap nabi saged nylametaken nggih enak no. Tiyang sing dipercaya. Lah saiki lek diatur ngoten nggih kok boleh slamet nggih mboten? Padahal Nabi Adam itu gak ada anak. Lek Nabi Adam nyelametne anake lek saged nyelametne nggih bisa anake slamet kabeh nggih saged. Tergantung Allah kabeh. Lek Allah paling ampunan, paling inayah pitulungan saya selamat. Kan ngoten. Jadi seorang Ghaus waktu zaman itu ditugasi namung memberi petunjuk dan mengantarkan. Dan barang siapa yang tidak mengikuti petunjuk beliau maka tidak akan bisa menyelamatkan karena Allah kan ngoten. Cuma perbedaane sing dene bareng wae insyaallah pasti selamat. Mereka diteraken. Sing buat dirampok ngeteng jalan. Amarga ten. Alai karo bini bismillah bang turi le ya sayyidi bin musiatil qadar yake. Ya Gus dinding bibik didik dan bimbinglah diri kami kanthi izin Allah Subhanahu wa taala gitu. Lah awake dhewe niku lek nyuwun didikan beliau nggih otomatis dikedah manut kaya didikane. Lek awake dididik manut kemudian nyuwun. Selanjutnya Bang Durila ya Sayyidi binaturroh pancare batinnya kami kanthi sinar panjenengan duhai pimpinan kami duhai Ghos musilatin lil hadrati aliyah nggih menika radhise batiniyah ingkang ngeteraken kula sak rencang usul menghadap luhur Tuhan kita. Otomatis lah awake dhewe pengen diteraken beliau kudu manut kadidikane. Baik didik, kowe kudu ngene kudu manut. Insyaallah kita manut kaya didikan beliau kanthi Allah. Insyaallah nadruh niku menyinari atine awake dhewe. Lan nadruh sing nyinari atine awake dhewe insyaallah dadi kades batin sing ngeten awake dhewe suwanteng Allah Subhanahu wa taala. Niku. Terus awake dhewe gak didik, nah mungkin angsal nadruh. Lek mboten angsal nadruh napa mungkin atine dhewe wonten musilat terkait mungkin. Lah itu teng niku. Jadi tiang niku sing diteraken bareng yai, otomatis sing manut kadidikan beliau, manut bimbingan beliau antaranya napa? Aturan beliau kita lakoni. Lah niku sing dimaksud nyuwun didikan kanthi izin Allah. Ada yang nglakoni, bareng yai mengendaki mujatan kubro, wis aku iki didikan bareng yai. Aku ndek kubro kanthi izin Allah. Nah, ngoten. Lah, lha ngoten niku sak berikute otomatis bae preso iki manut karo didikaku kanthi Allah takai pancaran batiniah nadroh sing kebekel ngeterne sowane Allah Subhanahu wa taala lha niku. Lah tiyang lek pun musilatil qadar insyaallah niku slamet. Amargi diterus Kanjeng Nabi. Tiyang niku lek mboten wonten musilatil qadar dereng ngantos tenggen Kanjeng Nabi pun dirampok iblis. Dienggok-enggokne amale dadi linafsi. Niku rampokan niku.
Ketok ibadah tapi mboten dirampok iblis. Didadekne nafsi, didadekne nafsi. Niku rampokan iblis. Insyaallah awake dhewe pun wonten musilatil qadar kaliyah mboten mungkin rampok. Sakniki pertanyaan terakhir. Sanggup mboten jenengan ngikuti bimbingan wayahe? Saestu Al-Fatihah. Assalatu wassalamu alaika wa alika ya sayyidi ya Rasulullah. Ila hadrati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muradana ana wa ala alihi wa sahbihi wal muslim wa ala malaikati muqarrabin ali. Al-Fatihah. Assalamualaikum ya sayyidi ya Allah. Ila sakinah wa rabbina baru ya ajid ma'raqad. Wala qadra baik punya ya jasofia nyuruh anak umul waqidin. Wa wanihi wa sayyidi aula ilah radil. Al-Fatihah. Assalamualaikum ya imamain ila hadrati imamain wakil lukas wakil zaman al-Fatihah. Assalamualaikum ya khalibat Allah Imam Mahdi ila hadrati khalifah Mahdi al-Fatihah. Assalamualaikum ya Nabi Allah Khidir alaihi salam. Ila hadrati Nabi Allah Khidir alaihi salam al-Fatihah. Assalamualaikum ya Baba Rahmah. Ila hadrati Baba al-Fatihah. Assalamualaikum ya man la ilaha ila hadrati man la ilaha illallah al-Fatihah. Hadirin-hadirat, lek panjenengan yakin kali bareng monggo kita yakini. Saestu bimbingan didikan beliau, pancaratur beliau niku sebagai musiatul qadariyah. Monggo kula niku tak matur tekel barama dengan Kanjeng Nabi nggih. Tenggene Allah jenengan jiwane jeneng kabele lek kula matur kabele putus mboten sampai dugi nggih. Mik niki lek kabele putus, kula ngomong niki diketok mboten sampai krungu tenggene tiang-tiang. Begitu juga kula nyuwun tengen Barama Yai, lan jenengan ngamin niku mboten yakin mboten sampai tengen Barama Yai. Nggih monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Mbah Rama panjenengan tiyang ingkang istimewa. Panjenengan tiyang ingkang dipun percaya Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan didik, panjenengan bimbing. Diri kawula ingkang ngalami jahiliyah modern iki ya Mbah Rama. Panjenengan pancarili, panjenengan sinar naturoh hati kami ingkang gelap gulita. Hati ingkang gelap dipenuhi pernik-pernik hitam bejatan. Panjenengan pancari natur panjenengan baromo. Inggih menika pancari naturoh ingkang dados sinar radiasi batinnya. Ingkang ngeteraken kula sak rencang soal menghadap bahutan kawula. Ya Rasulullah, panjenengan abdi Allah sekaligus kasih Allah ya Rasulullah. Kami sanjungan sholawat dan salam kepada panjenengan ya Rasulullah. Lan keluarga panjenengan ya Rasulullah. Usaha kawula saestu butuh ya Rasulullah. Bantulah kawula ya Rasulullah. Sungguh ya Rasulullah. Tanpa bantuan panjenengan kula badhe hancur binasa ya Rasulullah. Bantulah ya Rasulullah. Dalam mengabdikan diri pada Allah Subhanahu wa taala ya Rasulullah. Kanthi syafaat panjenengan ya Rasulullah. Khususnya di batang akhirat kalau panjenengan bantu ya Rasulullah. Kanthi syafaat panjenengan Rasulullah. Ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb. Ing wulan suci bulan Ramadan tahun menika
Kula ingkang bodho, ingkang hina, ingkang bejat nyuwun dumateng panjenengan ya Rasulullah. Kula nyuwun pertolongan panjenengan ya Rasulullah. Kula nyuwun petunjuk panjenengan ya Allah ya Rabb. Sekali lagi ya Allah. Hamba yang hina, hamba yang bejat berbuat dosa, mohon dengan kerendahan hati kepadamu ya Allah. Sungguh ya Allah, berikanlah inayahmu ya Allah. Berikanlah hidayahmu ya Allah. Berikanlah rahmatmu ya Allah. Berikanlah taufikmu ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Mumpung malam hari ini, malam yang bersejarah. Malam yang kau turunkan Al-Quran. Malam kalammu ya Allah. Di bulan suci yang ke-17 ini ya Allah. Ampunilah kedua orang tua kami ya Allah. Khususnya ibu kami ya Allah. Ampunilah mbak-mbak kami ya Allah. Ampunilah buyut kami ya Allah. Canggah kami, cicit kami, sampai leluhur kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Di bulan Ramadan yang kau muliakan ini ya Allah. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini ya Allah. Di bulan Ramadan yang penuh hidayah ini ya Allah. Berikanlah para orang tua kami yang sudah mendahului kami alam kubur yang indah. Alam kubur yang wangi. Alam kubur yang padang. Alam kubur yang bersih dan indah ya Allah. Khususnya ibu kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Setiap hari kami berbuat dosa ya Allah. Kami yang hina di bulan Ramadan mohon kepadamu ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami semua ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa anak turun kami ya Allah. Ampuni teman-teman kami ya Allah. Dan keluarganya ya Allah. Ampunilah pengusaha kita berwakilnya ya Allah. Ampunilah pengurus sampai daerah ya Allah. Sungguh ya Allah. Berikanlah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Keturunan soleh-solehah ya Allah. Sungguh ya Allah. Peliharalah ya Allah. Lindungilah ya Allah. Hati kami semua dari rasa iri. Rasa dengki. Rasa serakah. Rasa riak. Rasa takabur, rasa angkuh, rasa sombong, khususnya rasa ujub ya Allah. Tolong ya Allah, hilangkanlah rasa gundah gulana, rasa resah gelisah, rasa tidak nyaman, rasa tidak tenang. Hiasi ya Allah, hiasilah ya Allah, isilah hati kami dengan rasa syukur kepadamu ya Allah. Rasa bisa menikmati nikmat-nikmatmu ya Allah. Rasa bahagia, rasa nyaman ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Di bulan suci Ramadan tahun ini kami mohon kepadamu ya Allah. Berikanlah peningkatan kepada kami semua ya Allah. Berikanlah kebahagiaan pada kami semua ya Allah. Berikanlah peningkatan ibadah kami ya Allah. Berikanlah peningkatan kesehatan kami ya Allah. Berikanlah peningkatan rezeki yang kau ridhai ya Allah. Ya Allah ya Rabb, tolong ya Allah, berikanlah perlindungan, kekuatan atas segala godaan setan, atas segala bisikan nafsu, atas segala gangguan binatang malam, atas segala sihir-sihir setan. Sungguh ya Allah, berikanlah ketabahan, kekuatan atas segala ujian yang kau berikan pada kami. Apapun bentuk ujian itu ya Allah. Sungguh ya Allah, berikanlah kemampuan pada kami. Berikanlah kemudahan pada kami. Berikanlah keberhasilan pada kami. Dalam rangka menjalani perintah-perintahmu. Dalam rangka menjauhi sunnah laranganmu ya Allah. Dalam rangka melakukan sunnah-sunnah beliau Rasulullah SAW. Dalam rangka menjalani dakwah bermuyai. Sungguh ya Allah, berikanlah kami kemampuan, kemudahan dan keberhasilan. Dalam rangka pengeterapan dan memahami lillah Rasulullah Birasul bilghos dan billah ya Allah. Sungguh ya Allah, persatukanlah pengusaha kita yang berakidah ya Allah. Persatukanlah pengusaha kita yang berakidah ya Allah. Di bawah bimbingan rohani Mbah Rahmaya Majid. Di bawah naungan
WC ya Allah. Sungguh ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, berikan kemampuan, keberhasilan, kemudahan, dan merangka menjaga kehormatan WC. Berikan kemampuan, keberhasilan, dan merangka menjaga keselamatan WC ya Allah. Tolong ya Allah, kembalikan hak Adami WC ya Allah. Kembalikan hak Adami WC ya Allah. Dimanapun hak Adam berada ya Allah. Tolong ya Allah, kembalikan hajat biasa ya Allah. Tolong ya Allah, ijabahi hajat-hajat biasa ya Allah. Tolong ya Allah, kembalikan hajat kami semua sebagai pengasuh kita yang berakhir ya Allah. Tolong ya Allah, ijabahi hajat-hajat kami ya Allah. Khususnya dalam mencapai kebahagiaan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ya Allah, tolong ya Allah. Tolong ya Allah, berikanlah kemudahan dalam segala usaha kehidupan ya Allah. Jauhkanlah ya Allah, kami semua dari jalan ingkar kepadamu ya Allah. Jauhkanlah ya Allah, kami dari ke jalan kebijatan ya Allah. Dekatkan ya Allah, arahkan ya Allah ke jalan ridhamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami husnul khotimah ya Allah. Sewaktu-waktu panjang matikan ya Allah. Matikan di dalam kondisi iman dan takwa ya Allah. Matikan di tempat yang terbaik dan terbaik ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Mohon ya Allah, di satu sawah nanti berikan kami kemenangan ya Allah. Kemenangan ya Allah. Para orang tua kita, para sahabat-sahabat kita yang telah mendahului kita, tolong kembalikan ke rumahnya dalam kondisi bahagia ya Allah. Sungguh ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah. Allah mafiri dunubi wali walidaya warhamhu kami rabbana sokiro. Allah mafiri dunubi wali walidaya warhamhu kami rabbayani sokiro. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya Syafi al-Khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hadiyal anam wa salahu wa ruhahu adrikni wa qadalam gabata wa rabbini wa laysali ya sayyidi siwaka fa intaru takuntu saswanalika ya Syafi al-Khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hadiyal anam wa salahu wa ruhahu adrikni wa qadalam abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in taruda kuntu saswanalika ya safi al khalqi salatu wassalam alaika nura khalqi hadialanam wa salahu wa ruhawadrikni wa qadalam abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in taruda kuntu saswanalika ya Sayyidi ya Rasulullah, 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 ya ayyuhal ghasus salamullah alaika rabbini biidnillah wamdur ya sayyidi binadroh musilatin la khadrati aliyah ya ayyuhal ghasus salamullah alaika rabbini biidnillah wamdur ya sayyidi binadroh musilatin la khadrati aliyah ya ayyuhal ghasus salamullah alaika rabbini biidnillah Wandur ya sayyidi binadrah musilatin ila khadrati aliyah ya sayyidi ya yulghos 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 ya sayyidi ya yulghos. Al-Fatihah.
Alhamdulillah wa syukurillah. Hadirin hadirat, kita yakin bahwa alaika rabbini biidnillah bang durya sayyidina musyadillah baik kerso pinaringan itu baik kerso didik kita baik kerso bimbing kita kan Allah Subhanahu wa taala baik kerso bimbing kita dengan sinar pun dimanapun kita berada pokoknya pun kita harus wakidiyah harus mengikuti jalan bayai harus mengikuti cara kata bayai. Insya Allah kanjeng Nabi kerso mani sahabat kita. Kanjeng Nabi kerso terus nyantar kita. Lek kita kerso kita purun nglampahi sunnah Rasulullah. Kita nglampahi sunnah Rasulullah kanthi penuh keikhlasan. Insya Allah kanjeng Nabi kerso mani sahabat kita. Senajan beliau kasih Allah, beliau pun juga abdi Allah. Kalau kita tidak mau, kita betul-betul nglampahi sunnah Rasulullah. Betul mungkin kanjeng Nabi dengan syafaat. Mereka mulai saat ini kita tingkatkan ibadah di pengetahuan dan mengikuti sunnah Rasul. Insya Allah Allah pinaringan pitulungan, pinaringan kasih sayang, pinaringan petunjukan hidayah ampunan. Lihat kita purun melampaui perintah Allah dalam setiap saat. Dan kita yakin nih kita akan melampaui perintah Allah dengan prinsip dimbayai. Dengan dimbayai. Kita yakin itu. Hadirin yang kami hormati. Mungkin keyakinan kita seirama. Mungkin kita keyakinan kita niku saged sinkron, saged sami. Sehingga wonten sing niki saged ngalam bahagia dunia lan akhirat. Lan lintu-lintu nggih sing dereng mriki mugi-mugi tinggal-tinggal kita hidayah dados pangawakidiyah. Hadirin yang kami hormati, kula kinten ingkang kula aturaken cekap samanten segala khilaf lan dosa-dosa kata-kata kula ingkang kasar ingkang nyindir kula ngelakukan langsung kalau kula nyuwun punten. Akhirul kalam babila hidayah. Amin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarbiyah wa min was wa sakatu zamaratu anna atula barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.